Episode 41. Sheila ditangkap. Wendy melepas kacamatanya, berdiri, dan melihat Damar dari atas kepala sampai bawah. Sekali lagi Wendy tersenyum licik seolah dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Agar tidak merasa canggung, Damar memilih membuang muka. Wendy memperhatikan gerak-gerik Damar. "Hei, lihat kemana matamu itu." Damar terbatuk menutupi rasa aneh yang menyelimutinya. Dia memilih duduk di sofa tamu yang ada di dalam ruangan Wendy. "Kamu sekarang adalah bawahanku. Aku akan memberimu tugas pertama, cepat ceritakan bagaimana kamu bisa menyelamatkan nyawa ayahku dan soal yang dikatakan Kak Diska dan Kak Gladys tempo hari. Cepat ceritakan yang sebenarnya," kata Wendy. "Saat itu ayahmu berada dalam bahaya, jadi aku menyelamatkannya. Kalau soal yang dikatakan Diska dan Gladys, aku memang dipenjara. Tapi aku dijebak," jawab Damar sesingkat mungkin. "Yang jelas, aku mau yang jelas," kata Wendy dengan tatapan tajam tak berkedip. Damar tidak menjawab dan memilih untuk berbaring di atas sofa dengan berbantalkan tangannya sendiri. Ngomong-ngomong apa yang mereka lakukan di kota JC. Wendy berhasil dikecoh, tanpa sadar dia malah menjawab pertanyaan Damar dan lupa dengan rasa ingin tahunya barusan, "Mereka di sini karena memberiku undangan pernikahan." Damar meregangkan tubuhnya, menguap lalu menutup matanya perlahan. "Hei!" teriak Wendy buru-buru setelah Damar menutup mata. "Kamu di sini untuk jadi asistenku, bukan untuk leha-leha. Sekarang kamu turun dan belikan aku secangkir kopi, aku mau yang panas." Damar masih mengabaikan Wendy dan belum membuka matanya. Wendy menendang kaki Damar sambil berdecak kesal. Tanpa membuang-buang waktu, Wendy memilih untuk kembali ke meja kerjanya dan memeriksa dokumen-dokumen lagi. Diam-diam Damar menyipitkan mata dan melihat Wendy. Dia merasa Wendy terlihat keren saat sedang bekerja. "Apa?" Damar terjatuh dari sofa. Teriakan Wendy membuatnya kembali ke kenyataan dengan ekstrim. "Apa? Ada apa, Wen?" tanya Damar masih linglung. "Kenapa kamu teriak-teriak? Jantungmu mau copot." "Sheila, dia dalam bahaya," jawab Wendy sambil menyerahkan telepon ke Damar dengan tangan yang masih gemetar, menunjukkan isi chat WhatsApp dari Sheila. "Tolong aku." Hanya dua kata dengan sebuah pesan sarelok. Saat Damar membuka lokasinya, rupanya berada di warnet milik Sheila. "Doni Tanamas dan yang lainnya mulai balas dendam," kata Damar dengan menggertakkan gigi. "Doni Tanamas." Wendy terlihat cemas. "Waktu aku pulang kemarin, aku sudah memberitahu ayahku soal Sheila. Dan ayah juga sudah membicarakan hal ini dengan Pak Hendra. Kenapa mereka masih melakukannya? Aku akan mencari ayahku," kata Wendy menggertakkan gigi. Damar menahan tangannya dan berkata, "Dalang dari semua ini adalah Leonard. Kalau melihat dari ayahmu yang sudah bicara dengan Hendra dan Doni masih bertindak seperti ini, artinya ucapan ayahmu tidak berpengaruh banyak. Lalu apa yang harus dilakukan?" Air mata Wendy mulai tak terkendali. Damar memegang kedua pundak Wendy dan berkata, "Kamu tetap pergi ke ayahmu dan suruh dia terus telepon Hendra. Aku akan pergi ke warnet Sheila," tambah Damar penuh keyakinan. "Tetapi mereka pasti bawa pasukan yang tidak sedikit. Bisa saja ada pisau atau pistol atau yang lainnya," kata Wendy terbatas sambil mencoba menyeka air matanya. "Jangan khawatir, aku berjanji akan menyelamatkan Sheila dari orang-orang brengsek itu," kata Damar percaya diri. "Berikan aku kunci mobilmu." Wendy mengangguk cepat dan segera mengambil kunci mobil yang dia taruh di laci meja kerjanya. "Oh iya, kamu jangan pergi dari sini," kata Damar sambil menerima kunci mobil. Wendy mengangguk lalu berlari menuju ruang kerja ayahnya. Sedangkan Damar segera naik lift dan pergi ke tempat parkir, siap meluncur ke warnet. 10 menit kemudian, pintu masuk warnet. Ada dua orang lelaki berdiri sambil bersandar di tembok pintu masuk, terlihat seperti orang bodoh. Tapi hal ini justru membuat Damar lega, setidaknya Sheila masih berada di warnetnya. Damar keluar mobil, setengah berlari menuju warnet. Begitu dia masuk, dua orang yang diberi tugas berjaga di pintu itu mengangkat tangan mereka dan berkata, hei, kamu tidak melihat tanda ini. Tutup, pergi ke warnet lain." Damar mengangkat alisnya sambil membuat kuda-kuda. Dalam sekejap, kedua orang ini sudah tak sadarkan diri. Mereka hanya ingat tengkuk yang dipukul sangat keras dan tiba-tiba, mereka tidak sempat menghindar. Tumbang, penjagaan yang sangat lemah.
Bahkan kedua orang ini tidak sempat melawan sama sekali. Warnet ini terdiri dari 2 lantai, saat Damar masuk di lantai pertama dia mendengarkan sebuah suara. Apa menurutmu ada gunanya kamu chat Wendy? Aku, kan sudah bilang kalau Bari tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Sekarang, cepat hubungi Damar dan suruh dia ke sini. Itu suara Doni. Aku tidak punya nomornya. Terdengar suara Sela. Damar yang mendengarkan dari bawah hanya bisa menghela napas. Doni mengerutkan kening sambil melihat ke samping, Paman Leonard, di belakang ada kamar kosong. Apa kamu tidak ingin membawanya dulu? Aku baru bisa tenang kalau urusanmu selesai dengan wanita ini. Jangan khawatir, jawab Leonard dengan enteng. Aku sudah bilang kalau akan membiarkan wanita jalang ini berlutut di depanku dan memberinya pelajaran. Hajar, hajar, hajar. Mendengar teriakan orang-orang Doni, Damar tidak bisa diam lagi. Dia menaiki tangga tanpa ragu. Ada 30-40 orang di warnet saat ini. Kali ini Doni membawa pasukan lebih banyak dan mereka semua membawa senjata. Ada yang membawa pisau lipat, tongkat bisbol, ada pipa besi. Saat Damar muncul dari pintu lantai 2, semua orang menoleh bersamaan. Damar, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak jauh dari pintu masuk, Sela sedang diikat di kursi. Cepat pergi. Pergi, kata Doni sambil tersenyum. Kenapa buru-buru? Selama percakapan mulai dibangun, beberapa orang terlihat berkumpul di sekitar tangga. Cekak, aku sudah menyusun strategi hanya untuk mencarimu. Tapi kamu malah datang sendiri secara sukarela begini, aku jadi tak enak hati, kata Doni sambil tersenyum licik. Damar menyentuh hidungnya sambil mengevaluasi ruangan. Ada meja di depan bar, ada 2 orang yang duduk di sana. Leonard dan 1 orang lelaki parubaya dengan memicingkan mata. Jelas lelaki itu adalah Hendra. Hendra memegangi ponselnya. Ponsel itu terus-terusan berbunyi tanpa henti, sekilas terlihat nama peneleponnya. Bari Kang. Ada telepon? Damar mengingatkan. Hendra terkejut, bukan karena dia tidak tahu kalau sedari tadi Bari telepon. Melainkan terkejut karena sikap Damar yang terlihat sangat tenang di situasi yang menyudutkannya, Bari tidak bisa ikut campur masalah ini. Dia ini orang baik, Leonard ini orang baik. Jadi tidak ada yang boleh sembarangan membuatnya marah. Apa latar belakangnya sangat hebat? Tanya Damar sekali lagi. Aku tidak akan repot-repot menjelaskan. Singkatnya, Bari bukan tandingan Leonard, kata Hendra sambil tersenyum penuh arti. Apakah dia memang gila begini? Beraninya dia bicara denganku. Sela menggertakkan gigi dan berkata, lepaskan dia, biarkan dia pergi. Aku bersedia tidur denganmu. Damar melihat Sela keheranan, wah, wanita ini sangat berani ya. Dia sudah jauh-jauh datang ke sini dan kamu suruh pergi. Leonard mencibir, biarkan dia melihat aksi kita di ranjang dulu, lah, kita beri dia tontonan yang bagus. Doni menjilat bibirnya dan berkata, Paman, tapi apa boleh aku beri pelajaran orang ini dulu? Hendra mengerutkan kening sambil melihat Damar yang masih tetap tenang. Leonard mengangguk dan berkata, iya, silakan saja. Tapi jangan dibunuh ya, dia harus menonton siaran langsung antara aku dan Sela. Doni menjilat bibirnya lagi, entah kenapa dia hobi sekali menjilat bibir. 1 langkah, 2 langkah, Doni menghampiri Damar sambil membuka kancing lengan kemejanya, menariknya sampai hampir menyentuh siku. Damar tetap tenang. Bukannya takut, dia malah menyipitkan mata dan melihat tato di tangan Leonard dengan saksama. Episode 42. Tutup matamu. Tato ini tidak ada arti yang khusus kalau yang melihat orang biasa. Tatonya tidak terlalu besar, gambar bunga teratai dan sebuah keris kecil. Sulit terlihat kalau tidak dilihat dengan saksama. Tapi Damar sangat paham kalau tato itu hanya dimiliki oleh anggota Red Lotus. Organisasi pembunuh yang terkenal di dunia, mereka banyak mengontrol orang kaya dan konglomerat di dunia. Kali ini, orang-orang Red Lotus datang ke kota JC dan berencana untuk menyerang Bari Kang. Tapi karena pergerakan Red Lotus yang sangat rapi, Zero saja sampai tidak tahu siapa-siapa anggota Red Lotus yang tersebar. Damar tidak menyangka kalau Leonard adalah anggota Red Lotus. Pasti Hendra tahu sesuatu, sampai-sampai dia mengabaikan Bari dan memihak Leonard. Organisasi ini berisi para pembunuh kelas kakap yang berkumpul di satu wadah, Red Lotus.
Sementara Damar masih menarik benang merah, Doni membawa tongkat bisbol dan berhenti di depan Damar. Kamu lihat pipi kananku ini. Sampai sekarang masih bengkak, teriak Doni sambil memegangi pipinya yang kebiruan. Tentu saja, aku yang pukul, kan? Damar tersenyum tipis dengan raut muka kalem. Hanya saja Sela tidak demikian, dia masih berteriak sekuat tenaga untuk memperingatkan Damar. Damar, lari, cepat pergi dari sini. Aku tidak akan mengatakan kamu kabur lagi. Doni menyeringai, masih ingat ya. Dia mengayunkan tongkat bisbol sambil melihat tangan Damar, hei, aku akan memukul tangan kotormu itu. Tangan yang berani memeluk Clara dan memukul wajahku. Katakan selamat tinggal pada tanganmu. Setelah selesai bicara, Doni mengayunkan tongkat itu dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Damar sudah memasang kuda-kudanya. Hendra dan Leonard yang melihat hal itu segera bangkit dari duduknya dan berkata, berhenti. Tapi sudah terlambat, saat Doni sudah hampir mengenai Damar, dia terpental. Damar meninjunya tepat di bagian dada. Doni terpental hampir 5 meter, dia mendarat di meja tempat pamannya dan Leonard duduk. Sedetik kemudian, Doni memuntahkan cairan merah pekat dari dalam mulutnya. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya. Bawahan Doni meraung-raung tidak terima saat alpa mereka dijatuhkan hanya dengan sekali serang. Ekspresi Hendra terlihat kelabakan melihat keponakannya muntah darah. Dia pun menghampiri Doni, Don, sadar, Don. Doni sama sekali tidak bisa menjawab Hendra. Darah tak berhenti keluar dari mulutnya. Hendra berdiri, matanya terlihat begitu berapi-api. Dia memelototi Damar dan berkata, nak, beraninya kamu menyentuh keponakanku. Aku sudah memberinya beberapa kesempatan. Tapi maaf aku tidak bisa terus-terusan memberikan toleransi pada manusia tak berotak seperti dia. Jadi aku tidak bisa disalahkan. Aku penasaran kenapa kamu bilang kalau tidak ada yang boleh membuat si botak ini marah. Tapi kenapa kamu berani membuat masalah denganku? Wajah Hendra terlihat pucat sesaat. Terakhir kali Bari memanggilnya, dia sama sekali tidak diberitahu asal-usul Damar. Tapi Hendra terus diancam agar tidak mencari masalah dengan Damar. Jadi Hendra merasa kalau orang yang berada di pihak Damar hanyalah Bari seorang. Dan masalah kali ini melibatkan Leonard. Walaupun Hendra tidak ingin berselisih dengan Bari, tapi dia lebih tidak berani membuat masalah dengan Leonard. Jadi Hendra memilih pergi ke sisi Leonard sementara waktu dan menyelesaikan masalah. Kalau sudah selesai urusan Leonard, Hendra akan pergi ke Bari dan mengemis minta ampun. Damar masih sangat tenang walaupun dikepung lusinan orang bersenjata. Dia masih melanjutkan dialognya dengan Hendra, aku bisa menghindarkanmu dari masalah sekali ini saja. Semua orang bisa tinggal, kecuali si botak ini. Dia harus tinggal bersamaku. Ini tidak sulit, kan? Leonard mengerutkan kening. Semua orang yang ada di sini menganggap Leonard adalah seorang bos yang ucapannya bagaikan sebuah titah raja. Semua orang menghormatinya, tapi dia merasa kalau Damar bukan lawan yang sebanding dengannya. Kali ini Leonard mengandalkan orang-orang Hendra. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, kalau dikeroyok akan babak belur juga. Apalagi dengan senjata, Leonard cukup percaya diri. Tapi masalahnya sekarang adalah Damar terlihat sombong walaupun sudah dikepung banyak orang. Tentu ini membuat Leonard merasa terancam. Belum lagi kalau Hendra lari ketakutan meninggalkannya dan membiarkan Leonard 1-1 dengan Damar. Kamu sudah tahu, kan bagaimana jadinya kalau aku marah, kata Leonard menggoyahkan Hendra. Hendra menghela napas berat, menatap Damar dan berkata, alah, aku tidak peduli dari mana asal-usulmu. Tapi di sini kota JC, sepertiganya ada di bawah milikku. Kamu berani melukai keponakanku, kamu harus menerima akibatnya. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, kalau orang bodoh ini tidak dibawa ke rumah sakit dalam 2 jam, sepertinya dia akan langsung ke neraka. Apa? Wajah Hendra tiba-tiba berubah. Kalian berdua cepat ke sini, bawa Doni ke rumah sakit. Kata Hendra sambil menunjuk 2 anak buahnya. 2 orang itu pun datang dan membopong Doni sambil buru-buru turun melewati tangga. Damar tidak berusaha menghentikan mereka, dia masih berdiri dengan tenang dan mengedipkan mata pada Sela. Awalnya Sela sangat ketakutan kalau Damar akan mati dikeroyok manusia-manusia sampah ini. Tapi saat dia melihat Doni tumbang dengan sekali pukul, Sela menjadi lebih tenang.
Sela sudah berlatih seni bela diri sejak kecil dengan ayahnya, tapi pukulan damar seperti jurus yang belum pernah dia pelajari sebelumnya. Saat Doni sudah pergi, Hendra berdiri. Dia menatap damar dan berkata sambil tersenyum, "Aku beritahu ya, kali ini aku tidak bisa memihakmu dan Barikang. Hidup sampai mati." BRUAK. Tiba-tiba damar meloncat, dia mendarat tepat di depan Hendra dan Leonard duduk. "Kamu sendiri yang mengatakannya ya, sampai mati, kan?" Suara damar terdengar seperti dewa kematian yang bergema memasuki rongga-rongga telinga mereka berdua. Buak. Hendra merasakan hentakan yang amat kuat memukul kepalanya. Dia tidak memiliki tenaga sama sekali untuk melawan. Kepala Hendra menabrak tembok beton di sebelahnya. Hendra terbaring di lantai, entah masih hidup atau sudah mati. Di sebelahnya, Leonard gemetar. Sangat mengerikan. Damar bukan lawannya. Dia melihat Damar dengan wajah penuh penyesalan. Dia tidak mengira kalau di kota JC ada seseorang sehebat ini. "Kamu siapa?" Dia melihat Damar ketakutan. Butiran keringat mulai menyelinap keluar dari kulit kepalanya yang tidak tertutup sehelai rambut pun. Damar menyeringai sambil melihat Sela, "Tutup matamu. Kamu boleh membukanya kalau aku suruh." Sela sama sekali tidak mengerti maksud Damar, dia hanya mengikuti perintah dan menutup matanya. Damar kembali ke Leonard, "Apa posisimu?" Leonard semakin menciut, tidak mungkin orang sembarangan bisa langsung bertanya padanya seperti ini. "Kamu tahu kami rupanya, aku pembunuh Blue Card. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa padaku, kalau kamu berani menyentuhku sedikit saja, Red Lotus tidak akan membiarkanmu hidup." Damar tersenyum, "Alah, hanya pecundang Blue Card. Kamu tadi tanya aku siapa, kan? Kenzo Hadrian, aku yang bunuh dia. Jadi kamu." Belum sempat Leonard meneruskan ucapannya, Damar sudah mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya. Pisau itu menyabat leher Leonard. Bersambung. 43. Aku orangnya rendah hati. Mata Leonard melebar dan ekspresinya penuh ketakutan, seolah-olah muncul pertanyaan yang tak ada habisnya di benaknya saat ini. Siapa orang di depannya? Dia yang membunuh Kenzo, yang mengejutkan seluruh Red Lotus. Tentu saja, dia tidak bisa mengecek identitasnya lagi. Dia merosot ke lantai, dan tubuhnya mulai kaku dengan cepat. Di belakangnya, kumpulan orang yang membawa senjata mundur selangkah pada saat yang sama, dan mata mereka penuh ketakutan. Di kota JC, mereka adalah orang-orang yang mengikuti sisi Hendra, dan mereka juga sombong dan tidak tahu diri pada hari biasanya. Tetapi hal-hal seperti pembunuhan terlalu menakutkan bagi mereka. Apalagi setelah Doni diantar ke rumah sakit, Hendra juga terbaring dengan wajah penuh darah, tidak tahu dia hidup atau mati. Bahkan Leonard telah dibunuh olehnya. Semua ini terjadi dalam waktu sekejap, mereka menatap Damar, dan langsung menjadi sangat takut padanya. Damar mengabaikan mereka, dia mendekati Sela dan menutupi telinga gadis ini dengan tangannya. Untuk mencegah Sela mendengar apa yang dia katakan selanjutnya. "Bawalah Hendra ke rumah sakit, dan setelah dia bangun, dia tahu apa tindakan selanjutnya," kata Damar dengan ringan. Apakah Hendra memilih untuk menyembunyikan fakta ataupun memberi kebenarannya pada Red Lotus, Damar tidak menganggapnya penting. Dia dan Red Lotus tidak mungkin akan damai. Dalam pertempuran 3 tahun lalu, Red Lotus memang salah satu peserta. Nomor 2 dan nomor 7 keduanya adalah rekan baiknya Damar. Setelah kematian nomor 7, meskipun Damar tidak mengatakan apa-apa setelah memulihkan ingatannya, namun dia tidak mungkin akan memaafkan Red Lotus. Ada lebih dari 30 orang di tempat itu, dan tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua hanya menatapnya dengan ketakutan. Bagaimanapun, Damar baru saja menghabiskan semua pemimpin mereka di hadapannya. Damar menundukkan kepalanya dan melepaskan ikatan tali Sela. Mata Sela masih tertutup. Ketika Damar menutupi telinganya, detak jantungnya mulai bertambah cepat, dan wajahnya sedikit memerah. Sebenarnya, dia adalah gadis yang berani, dan dia sering nongkrong di bar. Tetapi saat ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebelum bereaksi, dia merasa digendong oleh pria ini, lalu dia memegang lengannya tanpa sadar. Sudah terbiasa ya. Kemudian, suara Damar terdengar di dekat telinganya. Sela membuka matanya, dan wajah pria ini muncul di depannya. Pria ini tersenyum dan menggendong Sela berjalan keluar.
Orang-orang di dalam warnet tidak ada yang berani bergerak sama sekali. Dan bahkan mereka mundur ke belakang saat Damar mendekat. Dengan mudah, Damar keluar dari warnet sambil menggendong Sheila. Sheila menatap pria itu dengan ternganga. Setelah sampai di bawah lantai, wajah Sheila segera memerah ketika Damar memandangnya. Uhuk, uhuk, Damar terbatuk, lalu dia segera menurunkan Sheila. Gadis itu memandangnya sambil berkata, "Aku berutang padamu lagi." Damar tersenyum dan menjawab, "Terus apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan menolak jika kamu ingin berhubungan denganku." Sheila tertegun, namun dia tidak menolak atau setuju. Dia segera mengubah topik pembicaraan, "Keterampilanmu begitu bagus, kenapa kamu malah melarikan diri pada malam itu? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya, aku menemukan lawan yang lebih hebat, makanya aku pergi menyelesaikan orang itu," jawab Damar tanpa daya. Sheila ingin berkata lagi, namun dia berpikir kembali tentang lantai retak di rumah Wendy. Dia baru sadar dan bertanya, "Apa kamu yang merusakkan keramik lantai rumah Wendy?" Damar terdiam, lalu mengangguk, "Ya, seharusnya aku." Ekspresi Sheila berubah menjadi tidak normal lagi. Kemudian, dia menghela napas dan berkata, "Baiklah, aku akan berterima kasih padamu setelah aku mengurus masalah di warnet. Kamu mau kemana nanti?" "Aku harus kembali bekerja, aku adalah asistennya Wendy sekarang, aku datang karena melihat pesanmu pada Wendy," jawab Damar. Sheila tercengang, dia menatap Damar dengan aneh, "Apakah kamu suka pada Wendy?" Damar tanpa daya, "Kamu terlalu banyak berpikir, aku baru saja cerai. Kenapa wanita itu memilih Dimas dan menceraikanmu? Itu aneh sekali," kata Sheila padanya. Damar memegang hidungnya, dia tidak menceritakan tentang masalah kehilangan ingatan itu. "Aku mengantarmu ke tempat Wendy saja, aku juga ingin menemuinya." Sheila mengeluarkan kunci mobil, dan mengarahkannya pada mobil yang di samping. Pria itu tampak terkejut. Gadis biasa pasti sudah tergila-gila setelah diculik, namun Sheila kembali tenang dengan begitu cepat. "Kualitas mentalnya lumayan bagus, mungkin aku bisa membawanya ke Zero," kata Damar sambil menjilat bibirnya. Selain menyelesaikan misi, setiap Zero akan mengajak orang baru untuk dilatih. Ini terjadi pada Damar juga sebelum dia menjadi seorang Zero. Tentu saja, pasti akan ada ujian yang berulang kali setelah dilatih. Di mobil, Sheila sedang menyetir sambil melirik pada Damar. Dia baru mengerti mengapa Wendy akan begitu penasaran pada pria ini. Pria ini benar-benar sangat misterius, dan mereka tidak bisa mengerti pikirannya. Saat mereka berdua sampai di bawah gedung grup panorama, sudah hampir jam makan siang. Damar dan Sheila berjalan masuk ke dalam grup panorama, kali ini tidak ada yang menghalangi Damar. Mereka mengambil kartu dengan lancar, dan masuk ke dalam lift. Setelah masuk dalam lift, Damar memegang hidungnya dan berkata, "Oh iya, kamu jangan memberitahu Wendy tentang bagaimana aku menyelamatkanmu, aku orangnya rendah hati." Sheila memandangnya dengan heran. Setelah berpikir sejenak, dia baru menyadari bahwa si Damar ini memang rendah hati. Jika bukan karena dia melihatnya dengan mata sendiri, dia pun tidak akan percaya tentang ini. Ternyata Damar begitu ahli, dan tidak takut melawan puluhan orang dengan senjata. Setelah mereka sampai di kantor Wendy, Wendy dan Barry sedang berdiri dengan cemas. Barry mengambil ponselnya dan menghubungi orang berkali-kali. Wendy langsung memeluk Sheila ketika melihatnya datang, dan dia berkata, "Sheila, apa kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Setelah Damar datang dan memberitahu tentang perkataan Paman Barry, mereka membiarkan aku pergi. "Dan mereka tidak akan mencari masalahku lagi," kata Sheila pada Wendy. Akhirnya Wendy bisa menghela napas panjang. Barry mengerutkan kening dan menatap pada Damar. Mungkin Wendy tidak tahu tentang ini, tetapi dia mengetahuinya dengan jelas. Kalau perkataannya berguna, Hendra tidak mungkin tidak menjawab teleponnya. Dia tahu Damar adalah orang seperti apa, jadi dia tidak berkata banyak. Sheila dan Wendy bersama untuk sementara waktu, lalu pergi setelah makan siang. Pada saat yang sama, di rumah sakit rakyat kota JC. Seorang dokter berjalan keluar dari ruang gawat darurat dengan kelelahan. Dia melepas maskernya, dan beberapa orang yang menunggu di depan pintu langsung mengelilinginya. "Dok, bos kita baik-baik saja, kah?" Salah satu orang bertanya. "Tidak apa-apa,"
namun harus tinggal di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Pasien sekarang sudah sadar, siapa Budi? Tanya dokter pada mereka. Seorang pria parubaya dengan cepat berdiri dan berkata, aku. Pasien ingin bertemu Anda, kata dokter sambil melewati mereka. Budi buru-buru masuk ke dalam kamar pasien. Di dalam, kepala Hendra diikat dengan kain kasa tebal. Dia terbaring di sana dengan lemah. Bos, Budi mendekatinya lalu bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang mayat Leonard masih ada di warnet. Kali ini, Damar membunuh seseorang secara umum. Dan dia tidak bisa menanganinya sesuai dengan cara Zero. Hendra menghela napas dan berkata dengan lemah, singkirkan mayatnya, temukan tempat sepi di pinggiran kota, dan kuburlah mayat itu. Jangan khawatir, tidak ada yang akan menyelidiki masalah ini. Selain itu, beri tahu yang lain bahwa jangan ungkapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, mereka akan mati. Oke, aku akan segera melakukannya. Budi mengangguk dengan cepat. Tunggu sebentar, masih ada satu hal, Hendra menghela napas lagi, lalu dia lanjut berkata, temukan Selawijaya, beli warnetnya dengan harga berapapun. Kita sungguh tidak bisa menyinggung orang itu. Episode 44. Jangan ikut campur urusanku. Sepertinya masalah ini berlalu begitu saja. Sela tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kejadian itu, dia hanya terus berkata bahwa semua ini adalah berkat Bari. Hendra juga memperingatkan semua orang untuk tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang kejadian ini. Dalam pandangan orang-orang yang mengenal Damar, dia tetaplah seorang pria yang biasa, yang pernah bekerja di lokasi konstruksi dan diselingkuhi oleh mantan istrinya. Tentu saja, masih ada beberapa orang tahu bahwa dia memiliki perusahaan logistik di kota JC. Dan sekarang, dia dikenal sebagai asistennya Wendy. Setelah makan siang, Wendy tetap harus kembali kerja. Sebenarnya pekerjaannya juga sangat santai, dia hanya butuh membaca beberapa dokumen dan menandatanganinya. Kadang-kadang dia akan menyuruh Damar untuk melakukan beberapa hal, kebanyakan hal-hal sepele seperti membeli kopi dan lain. Jika Damar dalam kondisi senang, dia akan melakukannya. Tapi jika dia sedang kesal, dia akan berbaring di sofa dan bermain game di ponselnya. Saat itu, Wendy akan berkata bahwa dia telah menghabiskan uang untuk menyewa seorang bos, tetapi dia tidak akan marah juga. Kalau bukan karena orang dari Red Lotus ingin membunuh Wendy setiap saat, pekerjaan inilah yang pekerjaan paling bagus untuknya. Cara kerjanya mudah, dan dia masih bisa mendapatkan 5% saham grup Panorama. Sepanjang sore itu benar-benar membosankan bagi Damar. Dia merasa pantatnya sakit sekali karena duduk di sofa untuk waktu yang lumayan lama. Pada pukul 4 sore, di antara hotel-hotel termewah di dekat Monument of White Elephant, Rose berada di sebuah ruangan. Wanita itu sedang duduk di dekat jendela, dan dia mengenakan gaun merah dengan memegang segelas anggur merah di tangannya. Wanita itu melihat pemandangan sungai di luar jendela, dan dia terlihat sangat cantik pada saat ini. Di sebelahnya, seorang pria sedang menelepon. Nomor telepon itu adalah nomornya pembunuh Blue Card, Leonard Tandialo. Aku meminta pria bodoh itu membantuku menemukan mangsa, dan sekarang dia tidak menjawab teleponku. Bibir merah Rose bergerak sedikit, dan niat membunuh melintas di matanya. Leonard seharusnya tidak mungkin tidak menjawab panggilan Anda. Jika dia belum menjawab sampai sekarang. Alasannya hanya ada satu, yaitu dia mungkin sedang dalam bahaya, kata pria di sebelah Rose. Apakah mayat Kenzo telah ditemukan? Tanya Rose. Iya, aku telah menemukan mayatnya. Pembunuh itu membunuhnya dalam satu langkah. Sepertinya kemampuan lawan jauh lebih unggul dari Kenzo. Ini berarti bahwa orang yang melakukannya kemungkinan besar adalah seseorang dari top 10 di Zero. Tentu saja, pembunuh itu mungkin juga adalah orang dalam list pembunuh. Bagaimanapun, tawaran Master masih ada di Sin City. Bagaimana dengan Bari Kang? Rose bertanya lagi. Target kita tetap adalah Wendy, tapi lebih baik jika kita bisa kendalikan dia. Cuma, pria itu terdiam sebentar, lalu berkata lagi, selama periode waktu ini, Zero selalu berada di kota JC. Maka karena itu, kita tidak mempunyai kesempatan yang bagus. Selain itu, ada 2 orang tewas di kota LH beberapa hari yang lalu. Mereka adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam perang 3 tahun lalu.
Kita curiga bahwa orang yang melakukannya adalah Zero atau Zero nomor 2 yang sedang hilang, kata pria itu dengan ragu. Ross memegang mulutnya dengan jarinya, adegan itu penuh dengan godaan. Pria di belakangnya tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Baik, aku tidak akan ikut campur dalam urusan Barikang. Kalian yang memutuskan sendiri saja. Bagaimanapun, dia bukan orang yang penting juga. Meskipun Kenzo telah meninggal, kalian masih memiliki 2 pembunuh red card dan 4 pembunuh blue card. Kalian pasti bisa hindari Zero, kata Ross dengan acuh tak acuh. Salah satu tujuanku ke kota JC kali ini adalah untuk menemukan apakah aku dapat menemukan berita tentang kotak itu. Kotak itu diambil oleh Zero. Menurut Anda, Zero mungkin masih hidup. Ekspresi pria itu berubah sedikit dan dia berkata, dia masih berada di kota JC. Ya. Hati pria itu penuh dengan ketakutan. Orang itu membawa ketakutan tak berujung ke organisasi mereka 3 tahun yang lalu, dan bahkan menyebabkan pemimpin mereka tidak berani muncul sampai sekarang. Lukas masih bersembunyi hingga sekarang. Hanya karena Damar pernah berkata bahwa dia akan membunuh Lukas dan memotong kepalanya. Lukas tidak berani muncul tanpa mengonfirmasi kematian Damar. Itulah Damar yang pernah membuat seluruh dunia ketakutan. Mungkin saja, kata Ross sambil menjilat bibirnya, sebenarnya, pria seperti itu layak dikejar. Jika aku bisa berhubungan dengannya, aku pasti akan sangat menikmati sekali. Setelah berbicara, wanita itu berbalik dan berkata, kamu bisa keluar sekarang. Jika tidak apa-apa, jangan ganggu aku lagi, dan jangan biarkan orang lain tahu bahwa aku ada di kota JC. Pada pukul 4.30 sore, pintu kantor Wendy dibuka oleh 2 orang. 2 orang gadis cantik berjalan masuk ke dalam kantor. Kedua gadis itu adalah yaitu Gladys dan Kalinda. Kalian tunggu sebentar, aku sudah mau pulang kerja, Wendy berkata sambil tersenyum. Gladys dan Kalinda melihat Damar. Kalinda segera mengerutkan kening dan bertanya, kenapa kamu ada di sini? Wendy, bukankah aku pernah memberitahumu? Jangan berurusan dengan pria ini. Dia dulu pemerkosa. Damar mengangkat kepalanya dan berkata, memang itu urusanmu. Aku hanya ingin Wendy tahu kamu adalah orang seperti apa, Kalinda mencibir. Damar tidak memiliki kesan apapun tentang gadis ini. Sepertinya Gladys bertemu dengannya setelah dia meninggalkan kota LH. Wendy segera berkata, Kak Kalinda, dia adalah asisten yang ayahku carikan untukku, dan aku merasa dia adalah seorang yang cukup baik. Jadi jangan khawatir. Kalinda buru-buru berkata, walaupun kamu mengenalnya, tapi kamu tidak tahu isi hatinya. Dia tampak telah berubah dan bertingkah seperti orang baik. Tapi tetap saja, entah apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Pemerkosa tidak akan memberitahu pada orang apa yang pernah dia lakukan juga. Damar merasa tidak senang dengan apa yang gadis itu katakan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, jangan khawatir, jika kamu ditelanjangi dan memohon padaku untuk berhubungan denganmu, aku juga tidak akan menyentuhmu. Kamu, Kalinda tersipu dan menatap Damar dengan kesal, beraninya kamu berbicara denganku seperti ini. Apakah kamu tahu siapa aku? Memangnya itu urusanku, jawab Damar dengan mulut melengkung. Kamu, Kalinda sangat marah sehingga dia memelototi Damar terus. Damar mengabaikan gadis itu. Wendy dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya, ngomong-ngomong, di mana Kak Diska? Kenapa dia tidak datang bersama kalian? Dia pergi dengan Erlangga. Erlangga berkata dia akan mengundang kita untuk makan malam, tapi aku tidak begitu menyukai orang itu, jadi aku tidak ikut, jawab Gladys. Lalu, dia melihat ke arah Damar dan berkata, Damar, aku ingin berbicara dengan kamu secara pribadi. Gladys, jangan sendirian dengan orang ini, sepupumu telah dihina olehnya, kata Kalinda dengan cemas. Jangan khawatir, aku tahu diri kok, Gladys menenangkannya. Damar tidak peduli dengan Kalinda lagi. Dia berjalan keluar pintu bersama Gladys. Ketika mereka berdua tiba di tempat yang sepi di perusahaan, Gladys langsung mengerutkan kening dan berkata, Damar, apa yang kamu katakan itu terlalu berlebihan. Kalinda adalah salah satu anggota dari keluarga Tanjaya. Kamu baru saja menemukan pekerjaan yang bagus di tempat Wendy. Jangan sampai kehilangan pekerjaanmu yang sekarang ini hanya karena berdebat dengan Kalinda. Dengan latar belakang Kalinda,
meminta Paman Bari untuk memecatmu itu bukan suatu masalah yang besar. Lalu, dia berkata lagi, tapi jangan khawatir, aku memiliki hubungan yang baik dengan Kalinda. Aku akan membujuknya nanti. Damar mencibir dalam hatinya, dia mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Melihat reaksi Damar seperti ini, Gladys mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Damar, jangan seperti ini. Meskipun kamu tidak bisa kembali ke rumah keluarga Ardiansyah, tapi kamu masih bisa bekerja pada Paman Bari. Kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik daripada orang lain. Sekarang adalah kesempatan yang baik untukmu, jadilah orang yang bertanggung jawab. Damar menghela napas panjang. Gladys masih tidak mempercayainya, gadis itu masih berpikir bahwa dialah pelaku pada awalnya. Dia sudah tidak ingin menjelaskannya lagi. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, inilah masalah yang ingin kamu bahas denganku. Gladys menggelengkan kepala, bukan, setelah berkomunikasi denganmu hari itu, aku kembali dan memikirkannya lagi. Aku sudah tahu bahwa kamu merasa tertarik padaku, dan aku bisa merasakannya. Bagaimanapun, aku adalah seorang gadis. Tentu saja aku bisa merasakan itu. Damar tercengang. Gladys berkata lagi, tapi kamu harus mengerti, kita tidak bisa bersama pada saat ini. Walaupun kamu pernah mengatakan bahwa kamu bisa membantuku, tapi sepertinya aku harus memperingatkanmu sekali lagi. Jangan pernah mengganggu aku dan Diska. Jangan melakukan hal-hal bodoh demiku. Meskipun aku tidak suka padanya, tetapi jika aku bersamanya, aku akan dapat menjalani kehidupan yang kaya di masa depan. Diska dan aku sudah membuat persetujuan, dia tidak akan menjagaku terlalu ketat. Episode 45. Kalian bisa lakukan sampai akhir. Damar menghela napas setelah mendengar perkataannya. Bisa diduga, betapa sulitnya mengubah cara pikiran orang-orang itu padanya sebelumnya. Dia mengira Gladys bertemanan baik dengannya, dan ternyata Gladys tidak mempercayainya sama sekali. Meskipun ini membuat Damar tidak senang, tetapi dia tahu maksud Gladys baik. Tentu saja, ini membuktikan bahwa Gladys memiliki perasaan untuk dirinya sendiri. Maupun persahabatan atau perasaan lainnya. Jadi Damar tidak membantah dan hanya mendengarkan dengan tenang. Adapun kesalahpahaman, dia sudah lama terbiasa dan tidak peduli tentang hal seperti ini. Gadis itu menatap wajah tenang Damar, lalu melanjutkan perkataannya, masih ada. Hal ketiga. Gadis itu melihat ke arah Damar dan bertanya, bisakah kamu bertanya kepada dokter yang kamu kenal untuk mengecek kondisi kakekku? Damar menatap gadis itu. Dia tahu kakek Gladys adalah pria yang berprestasi. Properti keluarganya adalah hasil kerja keras kakeknya, ini membuat keluarganya menjadi keluarga teratas di kota LH. Damar pernah bertemu dengan kakeknya, tapi kakeknya tidak pernah menyukainya. Dia merasa bahwa Damar berasal dari keluarga yang rendah, dan dia bahkan melarang Gladys bertemanan dekat dengan Damar. Apalagi, setelah insiden antara Damar dan sepupu Gladys, kakek Gladys menjadi lebih benci padanya. Dokter Lilia telah meninggalkan kota JC. Aku tidak tahu kemana dia pergi, kata Damar. Apa yang dia katakan memang benar, Lilia memang sudah pergi keluar kota. Tetapi menurut Gladys, mungkin Damar masih dendam terhadap kakeknya. Jadi, dia tidak ingin memperkenalkan Dokter Lilia. Gladys mengerutkan kening dan berkata, Damar, ini sudah 9 tahun berlalu, dan aku pun sudah rela. Kenapa kamu masih membenci kakekku? Hal seperti itu terjadi pada cucu perempuannya, itu sebabnya kakekku. Damar melambaikan tangannya dan berkata, terserah kamu mau percaya atau tidak, Dokter Lilia memang tidak ada di kota JC, dan tidak akan kembali untuk saat ini. Sebenarnya, aku juga mahir dalam pengobatan. Walaupun aku tidak sebagus Dokter Lilia, dan aku tidak tahu bagaimana cara melakukan operasi. Tetapi jika kamu percaya padaku, aku bisa mengecek kondisi kakekmu saat aku pergi ke kota LH. Gladys tercengang. Memang benar, orang-orang bisa belajar pengobatan sederhana dan sejenisnya sebagai seorang Zero. Karena tidak mungkin ada dokter bersamamu setiap kali melakukan suatu misi. Gadis itu mengerutkan kening, dia tidak menyetujui atau menolaknya. Tidak lama kemudian, dia berkata lagi, kamu tidak usah kembali ke kota LH. Jika kamu ke sana, keluarga sepupuku tidak akan melepaskanmu. Dan kamu juga tahu tentang permusuhan Diska terhadapmu, maka tetaplah di kota JC. Pada saat ini,
Damar tertawa lalu berkata padanya, kamu masih tidak percaya padaku, maka aku harus kembali. Orang tuaku masih di kota LH, meskipun mereka hidup berkecukupan selama 9 tahun terakhir. Tetapi menurutku, dalam hati mereka pasti tidak enak. Lagi pula, putranya memiliki reputasi buruk. Lalu, dia berkata lagi, jadi, aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah, dan semua orang yang menjebak aku pada saat itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Gladys memandang pria itu dan menghela napas panjang, apapun yang kamu lakukan, yang penting jangan memprovokasi Diska. Kalau kamu ingin kembali, tetaplah bersikap rendah hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kantor Wendy. Melihat sosok langsingnya, Damar menyentuh hidungnya dan berkata dalam hatinya, meskipun kamu masih tidak percaya pada aku, setidaknya kamu adalah satu-satunya orang yang masih berharap aku baik dalam 3 tahun terakhir. Pada titik ini, aku tidak akan membiarkan kamu terjatuh ke tangan orang-orang seperti Diska. Damar menyipitkan matanya dan mencibir, dasar keluarga Sutioso. Faktanya, dari informasi yang Gladys katakan tadi, dia sudah bisa menebak banyak hal. Kakek Gladys terkena penyakit yang serius, dan dia tidak dapat mengurus bisnis keluarganya. Ini menyebabkan keluarga Sitara terjatuh ke dalam situasi pasif. Diska dan yang lainnya mungkin mengetahui masalah ini dan menguasai sebagian dari bisnis keluarga Sitara. Jadi Gladys harus mengorbankan dirinya dan menikahi Diska untuk melindungi bisnis keluarganya. Pada saat ini, Bari tiba-tiba datang dan mendekati Damar. Dia mengeluarkan sebungkus rokok dan menyerahkannya kepada Damar, lalu bertanya, mau? Damar tidak menolak, walaupun dia merokok, tetapi dia tidak kecanduan. Setelah menyalakan rokoknya, Bari menghela napas lega dan berkata, aku baru saja mengonfirmasi dengan Hendra. Aku harus berterima kasih padamu kali ini. Tidak apa-apa, kata Damar sambil tersenyum, jangan memublikasikan masalah ini. Kamu tahu, kita semua relatif tertutup dan rendah hati. Aku mengerti. Bari mengangguk dan berkata lagi, aku baru saja membeli villa di sebelah rumah Wendy. Jika kamu ada waktu, pindahlah dan tinggallah di dalamnya. Damar menatapnya dengan heran. Sial, kamu benar-benar dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan uang. Damar berpikir dalam hati. Dia tahu rencana Bari adalah membuatnya lebih dekat ke Wendy. Sehingga dia bisa memastikan keselamatan putrinya. Tentu saja, Damar tidak akan menolak permintaan ini. Dia bahkan berencana untuk mengajak Stephen dan Jimmy ikut pindah. Jika dia tinggal sendiri, itu akan terlalu membosankan. Bari memandang Damar, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kamu benar tidak ada rasa apapun pada anakku, Wendy? Damar tidak bisa berkata-kata. Pria ini melakukannya lagi. Bukankah Wendy sangat cantik? Bari bertanya dengan curiga. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seperti itu, Wendy memang cantik, dan bahkan melebihi wanita-wanita yang kutemui. Lalu, apakah karena dia terlalu emosi? Bari bertanya lagi. Bukan begitu juga, Damar berkata, dia memiliki temperamen yang baik. Dia biasanya pendiam di depan umum, namun dia ceria terhadap orang-orang dekat. Kalau begitu, kenapa kamu tidak suka padanya? Tanya Bari. Pria itu menghela napas dan berkata, Erlangga telah mengejar Wendy selama beberapa tahun. Selain aku tidak merestuinya, Wendy juga sangat membencinya. Pria itu berusaha keras untuk mendapatkan Wendy. Dan kamu adalah salah satu dari anak laki-laki yang dekat dengannya. Dia jelas memiliki suatu perasaan untukmu. Bari berkata lagi, kenapa kalian tidak menikah dulu, dan kemudian perlahan untuk mempunyai rasa sayang terhadap sesama? Damar tercengang. Bari terlalu bersemangat untuk menikahi putrinya. Paman Bari, jangan khawatir tentang pernikahan putrimu. Dia sangat cantik dan memiliki ayah sepertimu. Selama dia mau, pria yang mengantre bisa mengelilingi seluruh kota JC, kata Damar. Iya, Bari menghela napas dan mengeluarkan asap panjang, aku hanya mengkhawatirkan hal ini. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihatnya berpacaran dengan lelaki, dan teman-temannya semua perempuan. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Damar dan berkata dengan suara rendah, aku ingin tahu apakah dia menyukai sesama jenis kelamin, bisakah kamu membantuku untuk mengujinya?
Kalian bisa lakukan sampai akhirnya dan menikah setelah itu. Astaga, Damar menatapnya dengan kaget dan lanjut berkata, Paman Bari, pikiranmu terlalu tidak terkendali. Aku mengikuti perkembangan zaman. Kamu tidak mau mempertimbangkannya. Bari menatap Damar dan berkata, pokoknya, aku cukup puas dengan kamu. Damar menatapnya, tersenyum canggung dan menjawab, kalau begitu aku akan memikirkannya dulu. Bari menepuk bahu Damar dan berkata, semangat. Setelah berbicara, dia mematikan puntung rokok dan meninggalkan area merokok. Damar melihat punggung pria itu lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wendy pulang kerja tepat waktu pada pukul 5. Dia bersama Gladys dan Kalinda berjalan keluar dari perusahaan. Tentu saja, Damar tidak langsung pergi. Sebenarnya dia sudah selesai kerja sekarang, tetapi sekarang Departemen Zero telah meninggalkan kota JC. Dan dia harus memastikan bahwa Wendy aman, jadi dia telah mengikuti 3 gadis secara diam-diam. Dalam perjalanan, Kalinda membujuk Wendy untuk memecat Damar dan memintanya untuk tidak berurusan dengan pria itu lagi. Wendy hanya mengangguk dan berusaha mengabaikan perkataannya. Ketiga gadis itu pergi ke mall dan makan bersama sebelum kembali ke rumah mereka. Ada 10 pengawal di dekat rumah Wendy, supaya memastikan keamanannya. Setelah Wendy kembali ke rumah, Damar baru menghela napas lega. Dia akan kembali ke kompleks Haye, dan membawa pakaiannya dan barang-barang lainnya. Dia telah menelepon Stephen, dan pria itu segera menyetujui permintaannya. Sebagai orang yang terbiasa hidup hemat, dia tidak berfoya-foya, meski gajinya sekarang lumayan. Setelah Damar mengirim alamatnya pada Stephen, dia langsung naik taksi dan bergegas menuju kompleks Haye. Pria itu mengerutkan kening ketika dia tiba di gerbang kompleks Haye. Karena ada seorang wanita sedang duduk di depan gerbang. Wanita itu adalah Amelia. Ketika dia melihat Damar, dia segera berdiri dan mendekatinya. Bersambung.